Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat kesehatan, kesempatan sampai nikmat yang bisa kita berkumpul hari ini. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, hari ini saya mau cerita sebuah kisah yang cukup viral dalam ceramah-ceramah yang mungkin sering kita dengar, tapi juga syarat dengan makna, yaitu kisah ini yang dikenal dengan penjual roti dan istighfar. Kisah ini bukan cuma inspiratif, tapi relevan banget buat kita yang hidup di zaman serba cepat ini. Bahwa diceritakan ada seorang penjual roti yang sangat-sangat sederhana. Setiap hari pekerjaan beliau ya itu aja. Mulai ini adonan roti, kemudian menyiapkan roti, lalu menjual roti itu ke pasar atau ke tempat-tempat yang biasanya beliau mangkal. Tapi ada satu kebiasaan yang unik yang bikin beliau beda dari kebanyakan orang. Saat tangannya bekerja, lisannya pun tidak pernah berhenti berkata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu, istiqomah. Sampai suatu ketika seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hambal sedang melakukan perjalanan dan mengalami kesulitan mencari tempat untuk singgah. Dan dengan takdir Allah, beliau akhirnya bertemu dan menginap di penjual roti tersebut. Disitulah Imam Ahmad bin Hambal melihat sendiri betapa laki-laki ini tidak pernah berhenti beristighfar sambil bekerja sebagai penjual roti, yaitu mempersiapkan untuk penjualan roti untuk yang besok. Ketika ditanya, si penjual roti ini bilang, saya sudah lama mengamalkan istighfar dan saya tidak ada doa yang saya panjatkan kecuali Allah mengabulkannya. Semua dikabulkan oleh Allah. Hanya satu saja yang belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini bertanya, apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah? Si penjual roti ini bilang dan berkata, saya hanya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal terkejut dan berkata, wahai saudaraku, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Doamu dikabulkan sampai Allah mendatangiku ke rumahmu. Wow, keren banget kan? Kisah sederhana ini, kisahnya ini sangat sederhana sekali. Tapi pesannya dalam banget. Istighfar bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang kita tidak sangka. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan keutamaan istighfar di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang artinya kurang lebih wallahu taala alam bimuradih, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan harta dan anak-anak, serta menjadikan untukmu kebun-kebun. Luar biasa. Ayat ini menjelaskan bahwa istighfar itu bukan hanya menghapus dosa kita,
Tetapi istighfar juga bisa mendatangkan rizki, kelapangan dada, mendatangkan solusi dan keberkahan hidup kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda yang artinya barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, menyingkirkan setiap kesedihan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-teman yang berbahagia dan yang saya banggakan, ini powerful banget, benar. Di era sekarang banyak dari kita capek, stres, bingung akan masa depan, overthinking, bahkan kadang merasa hidup ini sangat berat sekali. Tapi ternyata Allah sudah kasih kunci yang sangat sederhana untuk menenangkan hati. Istighfar. Oke? Istighfar. Allah memberikan kunci kepada kita semua itu. Gaya hidup kita tiap hari mungkin sibuk banget. Sekolah, tugas kelas online, bahkan kadang terjebak scroll TikTok sampai lupa waktu. Betul? Tapi di tengah semua itu, luangkan beberapa detik untuk istighfar. Dan itu sangat mudah banget. Sangat-sangat mudah sekali dan tidak butuh waktu yang menyita waktu kita. Coba bayangkan, kalau seorang penjual roti yang hidupnya sederhana saja bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena istighfar. Bagaimana dengan kita yang punya banyak fasilitas dan waktu? Ayo, mulai biasakan istighfar kapanpun. Saat jalan, saat menunggu, saat sedih, saat senang, bahkan saat lagi kita mungkin bengong. Bukan cuma jadi kalimat, tapi jadi kebiasaan yang menenangkan. Siapa tahu dari istighfar yang sederhana ini Allah bukakan jalan hidup kita, memudahkan urusan kita, dan kabulkan doa-doa yang selama ini kita pendam dalam hati. Oke? Siap beristighfar untuk mendapatkan ridha dari Allah, dan semoga semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.